masih aman. Pusaka ambil lah pusaka. Substansi filosofinya, terus mengenai nilai budaya. Memang pusaka kan istilahnya sebuah bentuk rasa yang dimaterialkan, bisa menjadi substansi. Oh, ini tidak hanya sebilah besi yang dipanaskan sehingga menjadi alat atau senjata. Kalau orang kita kan seperti ini kan. Kalau orang kita ini kan apa namanya yang membuat empu. Empu itu memakai rasa. Jadi empu terdahulu kan saat membuat pusaka atau ini kan keris atau sebagainya kan, itu menggunakan rasa. Menggunakan rasa keinginan bahwa contohnya kayak gini. Ini buat raja. Sebenarnya ini buat berperang atau buat raja. Kehormatan. Iya. Kalau buat raja dia kan kayak gini kadang. Dia saat menuangkan rasa atau membuat ukiran, dia berharap mencurahkan dengan menggunakan hatinya, dengan menggunakan ibaratnya tuh, saya ingin negara ini makmur setelah peperangan, negara ini seperti ini, setelah ini kan kayak gitu. Dengan menuangkan semua apa namanya ajaran-ajaran yang dia pelajari kan kayak gitu. Bukan nggak sembarangan. Bahkan dulu zaman dahulu membuat apa namanya keris ibaratnya dengan menggunakan keilmuan yang apa namanya, jadi ini nggak memakai batu dipukulin ini enggak, tapi menggunakan tangan. Jadi kalau saya pribadi memandang keris itu ada 3 kriteria gitu, orang yang dagang keris. Yang pertama karena satu seninya, karena bentuk atau istilahnya pamor dan dapur yang tertuang seni, ada sebuah seni material yang dituangkan di situ. Yang kedua unsur metafisik atau bisa kita katakan unsur mistis atau magicnya yang ada di dalam substansi yang ada di dalam keris itu. Dan yang ketiga memang penggabungan itu, dia menjaga nilai budaya, dia juga menyimpan substansi dan juga seninya. Jadi kita pribadi harus bisa mengukur itu. Kita mau jadi orang yang seperti apa ketika kita pegang pusaka? Apa ini nilai seni yang kita pajang aja, atau ini sebuah pusaka yang mana bisa memberikan tuah, ya kan, bisa memberikan manfaat, yang bisa untuk ini, bisa untuk itu. Apa yang ketiga ini, yang mana kita menjaga nilai budaya beserta substansinya, yaitu nilai fisiknya dan juga metafisiknya. Ya mungkin itu aja sih kalau gambaran saya mengenai 3 kriteria ini nih. Iya. Ya memang ini kan semua penuaan energi. Jadi orang sih kadang terlalu apa sih ya? Dia masa kadang menganggap ini musyrik sebagainya. Orang-orang yang menganggap seperti itu sebenarnya dia itu seakan-akan orang kita tuh orang Jawa ya kan. Orang Jawa disuruh melupakan budayanya seperti itu. Apalagi sekarang ada kan di daerah khusus ini kan apa namanya, nggak boleh nyadran, nggak boleh ini kalau iya sekarang nggak boleh. Ada suatu kelompok yang tidak memperbolehkan, kan gila. Tapi itulah indahnya kita. Mungkin di sisi lain mereka sayang sama kita, yang mana nggak mau kita tergelincir, nggak mau, mereka terlalu perhatian sama kita. Tapi ya terima kasih atas perhatiannya. Saya menjaga tetap nilai budaya ini, kasarnya kan kita seperti itu. Kita tidak pro tidak kontra, tetapi kita berada di rahmatan lah. Kita berada di tengah-tengah. Makanya orang yang sudah yakin masuk surga nggak usah ganggu orang yang lagi mencari surga. Buat apa ganggu orang yang lagi mencari surga, ya kan? Emang kalian tahu jalan yang sebenarnya ke surga? Kan nggak tahu. Orang-orang yang sudah yakin masuk surga kan apa? Dia mengharapkan surga dan dia mematerialkan surga. Surga itu Pak ada emasnya, di sana ada bidadari, terus kita bebas ngentot atau sebagainya. Ya, gila kan? Kalau saya berpikir tentang surga, saya nggak memikirkan materialnya. Ibarat kita belum bisa. Ibaratnya itu sisi goib lah, ibaratnya seperti itu. Lah, kalau kita berbuat baik untuk masuk surga, buat apa? Ya pamrih jadi. Iya.
Ya, kan nggak usah seperti itu. Yang penting menurut saya sih kayak gini sih. Kalau menurut saya kita berbuat baik, mau masuk surga mau enggak ya terserah Allah, terserah Allah. Yang penting saya berbuat baik ya wis karena diri saya sendiri kan kayak gitu. Saya berbuat baik, nanti anaknya saya kan alhamdulillah, kalau saya intinya gini, saya sering nolong orang kan ada hukum timbal balik, otomatis saya punya anak ya kan, anaknya nanti suatu saat barangkali tolong orang kan kayak gitu aja. Hukum alam, hukum unduh wong pakarti ya. Gitu, gitu. Jadi ibaratnya kalau secara ini saya bicara dunia modern yang mana mereka mengatakan tentang the secret atau hukum timbal balik. Ketika kamu melempar, kamu akan mengembalikan, atau tanam tuai lah. Dan itu sudah menggali itu sejak lama. Adapun memang di Al-Quran sendiri memang ada hukum yang menjelaskan tentang itu. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Istilahnya, siapa yang menanam sebesar biji zarah dia akan menuai, entah itu kebaikan keburukan. Bahkan kalau di jangka panjang aja, ketika lu nggak bisa panen, lu nggak bisa dapat dari tuah yang lu beli, lu nggak putus di situ, karena kehidupan ini kan bergulir. Ada kehidupan awal, ada akhir, ada dunia, ada akhirat. Itulah gampangannya, itu sudut pandang dari segala macam pemikiran mengenai timbal balik. Iya makanya Kembali ke pusaka. Kalau saya sendiri emang apa sih substansi dari pusaka itu sehingga kok bisa ini kan material, urusannya apa sih sama metafisik sama gaib itu apa sebenarnya? Mungkin kan ente lebih paham tuh bagaimana kok energi bisa dituangkan di dalam suatu benda. Nah itu kan teknologi dari orang-orang kita jadi zaman dahulu. Orang kita itu lebih modern daripada orang-orang Eropa menurut saya. Kenapa? Orang kita kan kayak gini, contohnya bertelepati. Saat kita telepati, kita menggunakan sisi suatu keyakinan yang benar-benar yakin, dan kita harus benar-benar fokus. Kita membayangkan siapa yang mau saya telepati dan benar-benar fokus lah, intinya seperti itu. Nama terutama. Iya, nama atau sebagainya. Dan intinya kayak gini. Kalaupun nanti kan zaman dahulu nggak ada HP, ya kan, nggak ada HP. Orang-orang dulu kan bingung. Nih saya kadang nggak fokus, kadang nggak ini. Ini gimana caranya biar saat saya telepati ini nggak usah pakai kebatinan yang kuat gitu loh, nggak usah saya fokus atau nggak usah saya semadi. Itu gimana caranya? Akhirnya mereka berpikir, akhirnya menuangkan suatu energi ke dalam sini. Jadi energi ini kan sebenarnya terhubung. Kayak listrik juga kan energi. Ada terminalnya. Iya, contohnya ini wis. Misalkan kebanyakan orang-orang terdahulu menggunakan kuningan ya kan. Atau orang sekarang aja pakainya kuningan untuk bertelepati, ya telepon kan. Iya, kartu SIM itu. Kartu SIM kan ada kuningannya. Coba kalau nggak ada kuningannya, nggak bisa nih. Nggak bisa nih. Ya kan, udah jelas itu telepati modern kalau telepon, ya kan. Kalau orang terdahulu kan menggunakan suatu energi untuk menggiring. Jadi gini, pikirannya kan harus tergiring, ya kan. Itu menggunakan suatu pusaka agar membantu menggiring ke jalannya, gitu loh. Contohnya saya mau ke ente ya kan, ente ada di daerah mana, terus saya mau telepati sama ente. Kalau saya dengan kefokusan kan kadang pikiran mungkin pecah karena banyak utang atau banyak sebagainya atau mikirin masalah negara. Tapi kalau pakai pusaka lebih cepat untuk tergiring. Ibaratnya seperti itu. Jadi dia bisa menjadi sebuah medan penghubung ya, istilahnya. Bisa. Pemancar yang mana kita ingin terhubung dengan seseorang yang jauh, dengan sebuah pusaka itu bisa. Memantik lah istilahnya. Sebenarnya nggak usah ini aja, nggak usah kita main telepati udah. Contohnya banyak orang-orang yang kadang ya masalah santet seperti itu ya kan. Kalau santet masalah itu kadang memakai pusaka, cuma pakai pusaka aja untuk proses santet. Itu kan sebenarnya bukan dari pusaka yang ada, tapi dari orang yang menggunakan suatu energi untuk mentransfer gitu loh. Jadi ini bagaimana orangnya ya? Iya kan, kayak di HP gimana itu sama aja prosesnya. Cuma kalau di HP itu energi yang nampak. Kalau ini kan energi rasa, energi yang benar, energi yang timbul dari rogo, dari api. Kan yang beda. Kalau HP itu energi yang muncul dari akal. Ininya seperti itu. Lewatnya tower, satelit atau sebagainya kan.
Kalau ini kan beda, energi yang timbul dari hati, dari pencurahan, karena gitu. Energi, orang bilang energi itu harus ambil foto ini, enggak usah. Energi itu kalau seniman membuat patung itu muncul suatu energi di situ karena pencurahan. Berarti sejatinya energi itu adalah pencurahan dari niat, dari hati dan keyakinan itu sebenarnya. Saya bisa sedikit mengambil kesimpulan bahwasanya ketika kita punya rasa yang benar-benar ingin kita tumpahkan di suatu, entah itu benda, bahkan tempat sekalipun, itu bisa memberikan simulasi ya, istilahnya refleksi. Untuk orang-orang yang punya kepekaan lebih, bisa jadi dia akan timbul kecurigaan, kayaknya di sini hawanya begini, kayaknya benda ini fungsinya untuk ini, karena mungkin sensor yang dia pakai untuk mendeteksi suatu benda itu bisa memberikan sinkron ya. Jadi kalau saya tangkap dari pusaka ini ternyata tuahnya buat kandidayaan, ketahuan dari apanya, mungkin bisa dilihat dari penumpahan empunya ya, penumpahan dan pamor nih. Pamor seperti ini kan dari pencurahan, nggak bisa sembarangan kayak gini lah. Saya masukin pengasihan, ya nggak masuk akal. Ini kejayaan bukan pengasihan. Kalau sisi mungkin kalau ada makhluk astral pun dia nggak mau. Kamu buat pengasihan yang untuk ini nggak mau, karena apa? Pencurahan awalnya sudah kelihatan bahwa ini untuk kejayaan, intinya kayak gitu. Nggak bisa untuk pengasihan, nggak masuk akal gitu. Jadi ada empan papan ya. Empan papan itu istilahnya, oh ternyata kalau bikin kopi nggak pantas pakai gelas ini, pantasnya pakai gelas ini. Iya kan ini. Ya, saya bisa pahami itu. Mungkin istilahnya memang kita pribadi tidak menyangkal dunia ilmiah, yang mana dia sebenarnya ingin mengetahui banyaknya tentang. Sebenarnya memang ilmiah adanya karena ini, karena pencurahan itu ya. Itu aja.